Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kalimalang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Kalimalang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, rezeki dan hidayah pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah kita ambil sapanya di akhir nanti. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan. Yang ketiga, presentasi. Yang keempat, lain-lain. Dan kelima, penutup. Menginjak acara pertama adalah pembukaan. Mari acara pembukaan ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kalimalang. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Randulawang, yang kami hormati Bapak Penjaga SDN 1 Randulawang, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita pada hari ini masih diberikan taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua menjadi umatnya, mendapat syafaat atau pertolongannya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Di sini saya sebagai kepala sekolah SDN 1 Randulawang mengucapkan terima kasih kepada Bu Puji Astuti sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang telah melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif. Tentunya nanti kegiatan ini sangat berpengaruh besar terhadap kemajuan Bapak Ibu Guru di SDN 1 Randulawang, dan tentunya yang paling diharapkan adalah kemajuan terhadap murid-murid di sekolah SDN 1 Randulawang. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini akan terbentuk praktek-praktek baik, akan terbentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya akan bisa memudahkan kita untuk mewujudkan visi-misi sekolahan kita tercinta ini, yaitu sekolahan SDN 1 Randulawang 1 ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, nantinya bagaimana diseminasi budaya positif ini nanti disampaikan oleh Bu Puji. Tentunya Bapak Ibu Guru, saya harapkan bisa berperan aktif untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui kegiatan diseminasi budaya positif ini bisa menjadi semacam gebrakan, bisa menjadi sebagai paling tidak menjadi sebuah contoh yang baik untuk sekolah kita ini maupun di sekolah-sekolah di sekitar SDN 1 Randulawang ini. Kemudian Bapak Ibu Guru bisa lebih bersemangat untuk bekerja untuk mewujudkan visi misi sekolah dasar negeri 1 Randulawang ini. Bu Puji nantinya akan menyampaikan apa-apa yang menjadi diseminasi budaya positif ini. Tentunya
bagaimanapun ini adalah kegiatan yang positif yang harus Bapak Ibu ikuti, cermati, dan tentunya bisa mengambil apa-apa yang nantinya bisa dibuat atau bisa dilakukan untuk kemajuan sekolah tercinta kita ini. Tetap semangat Bu Muci untuk nantinya melakukan kegiatan diseminasi budaya positif, dan tentunya saya selaku pimpinan berharap kedepannya Bu Muci menjadi semacam pemotor atau penggerak untuk rekan-rekan rekan sejawatnya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang lain bisa ikut andil dalam mengikuti atau mendaftar program guru penggerak di angkatan selanjutnya. Terima kasih. Bila saya ada salah kata atau khilaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat Bu Muci, tetap semangat Bapak Ibu guru SDN 1 Randulawang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi acara yang ketiga, presentasi penyampaian materi diseminasi oleh Ibu Puji Astuti. Waktu Indonesia. Terima kasih kepada Ibu Ketua Acara. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua yang ada di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Randulawang, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan Bapak Penjaga SDN 1 Randulawang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmatnya kita bisa berkumpul pada acara diseminasi budaya positif yang akan saya lakukan pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SDN 1 Randulawang, dan saya adalah sebagai peserta CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Blora, khususnya adalah di SDN 1 Randulawang. Bapak Ibu, latar belakang saya melakukan diseminasi atau budaya positif di sini adalah budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati yang menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan dalam waktu lama. Budaya positif dapat diterapkan dalam pembuatan keyakinan kelas agar siswa itu merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Kemudian guru belum menerapkan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Guru masih seringkali menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Agar terjadi perubahan positif, maka perlu adanya kolaborasi antar warga sekolah. Kemudian tujuan aksi nyata yang telah saya lakukan yaitu adalah murid merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin. Kemudian murid merasakan proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki materi yang akan saya sampaikan, kita terlebih dahulu untuk mendinginkan atau supaya kita tidak ngantuk pada acara siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking yang saya berikan itu adalah ice breaking yang biasanya saya berikan pada anak didik saya, yaitu kelas 1. Supaya apa? Rasa senang pada anak-anak itu akan terbawa pada diri Bapak Ibu.
saya mohon maaf untuk supaya Bapak Ibu kenal untuk berdiri. Bapak Ibu pernah mendengar ya yang tangan ke atas gitu ya? Oke, mulai ya. Ya 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Bapak Ibu, itu adalah contoh ice breaking yang saya berikan pada anak-anak kelas 1. Kalau kelas 1 senang, jawabannya senang Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu senang apa tidak ya disuruh ice breaking? Oh senang. Oh, berarti sama dengan anak-anak. Kalau kita apalagi disuruh joget ya Bapak Ibu, Mbak, anak musik ya, Mbak, senang sekali misalnya. Nah Bapak Ibu, kita nanti dalam acara ini kita akan membahas yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Yang ketiga hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat adalah keyakinan kelas. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebelum ini kita akan materi pertama dulu perubahan paradigma Bapak Ibu. Tadi sudah mempersiapkan kertas ya. Di situ nanti kita sobek secari kertas Bapak Ibu kecil di situ nanti Bapak Ibu tuliskan. Di dalam kertas itu nanti Bapak Ibu tuliskan apa yang benda atau apapun yang sangat berharga bagi Bapak Ibu guru. Bapak Ibu tuliskan di situ. Sudah ya, Bapak Ibu? Nah, kalau sudah sekarang kertas itu Bapak Ibu genggam erat-erat. Dan kebetulan yang ada di samping Bapak Ibu atau teman Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang lain itu ingin meminta apa yang Bapak Ibu genggam. Padahal genggaman tadi itu adalah berupa benda atau apapun yang Bapak Ibu itu anggap sangat penting bagi Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang yang ingin meminta atau membuka kepalan tangan Anda, apakah Anda akan siap untuk membukanya atau menyerahkannya, atau Anda akan sekuat tenaga untuk mempertahankan? Bagaimana Bapak Ibu? Oh, mempertahankan. Gimana Bu? Oh, ada yang membuka dan ada yang mempertahankan. Oh, dikasihkan Pak. Oke. Padahal yang apa yang Anda genggam tadi sangat berharga buat Anda loh Pak. Diserahkan ya Pak. Oh iya. Ya, berikutnya. Nah, memang benar kemungkinan yang terjadi itu yang pertama memang akan bersedia membuka. Kemudian yang kedua adalah tetap bertahan dengan genggaman kita. Kita tetap mempertahankan. Ya betul. Yang ada yang membuka dan juga ada yang mempertahankan. Nah, Joyce Terry dari Dr. William Glasser meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa. Walaupun tampaknya kita itu sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid. Kemudian teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan Bapak Ibu, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di situ hanya ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
bentuk kontrol, sehingga usaha untuk mempengaruhi murid itu agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu hanya ilusi. Karena apa? Anak itu berubah tadi karena pengaruh dari luar eksternal, tidak akan berdampak jangka panjang. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Di sini kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu juga sebuah ilusi, tidak nyata, Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat apapun yang dilakukan ini. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan itu dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, jadi ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa itu hanya ilusi. Nah, lalu siapakah pemegang kontrol sesungguhnya, Bapak Ibu? Siapa pemegang kontrol? Iya, diri kita sendiri. Nah, tentu saja kita sendiri yang akan mengontrol, memegang kontrol atas kepalan tangan kita tadi. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Bapak Ibu, disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri, menguasai diri, dan pembentukan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, kita harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan karena paksaan, bukan karena pujian, ataupun bukan karena hukuman. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Pernahkah Anda melakukan sesuatu itu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah, atau bahkan untuk mendapatkan uang? Apakah Bapak
Nggih. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu menurut Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia itu berubah karena hanya ingin menghindari hukuman, karena ingin menghindari ketidaknyamanan. Nah, Bapak Ibu, posisi di sini ini adalah posisi yang paling rendah. Biasanya orang yang melakukan motivasi ini akan untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya dia itu sedang menghindari permasalahan, Bapak Ibu, menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini karena menghindari seseorang merubah perilakunya karena hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, ini berarti motivasinya itu berasal dari luar, berasal dari eksternal, dan ini tidak akan bertahan lama. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, posisi ini atau motivasi yang ini satu tingkat di atas motivasi yang sebelumnya yang untuk menghindari hukuman. Nah, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, Bapak Ibu, untuk mendapatkan penghargaan. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia berubah karena di pikirannya hanya ingin mendapatkan suatu penghargaan atau imbalan, dan ini dia akan merubah perilaku juga tidak akan bertahan lama. Karena apa? Karena motivasi yang ia dapatkan itu karena dari luar, karena hanya ingin mendapatkan suatu imbalan atau penghargaan. Makanya ini nanti juga tidak akan bertahan lama. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka itu melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, berasal internal ya, bukan eksternal. Nah, jadi dari ketiga motivasi tersebut yang paling baik yang mana, Bapak Ibu? Oh, yang ketiga ya, karena dia merubah perilakunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Materi yang ketiga adalah hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Kemudian tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam pembahasan ini akan mengenalkan program disiplin positif dan yang dinamakan dengan restitusi. Bapak Ibu, coba kita perhatikan apa yang ada di layar
di depan ini. Di situ ada buku. Nanti Bapak Ibu menjawab hukuman atau konsekuensi. Di sini ada tindakan guru Bapak Ibu. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kita perhatikan segera. Nah, tadi betul semua ya Bapak Ibu? Konsekuensi hukuman ya. Ternyata Bapak Ibu guru ini semuanya sudah hebat ya Pak? Ya. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, hukuman. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi itu apa ya? Hukuman itu tidak terencana Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian murid itu tidak dilibatkan dan bersifat satu arah. Hukuman dapat berupa fisik maupun psikis Bapak Ibu, disakiti dengan perbuatan dan kata-kata. Kemudian konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Konsekuensi itu dibuat oleh guru dan murid sudah tahu sebelumnya serta konsekuensinya apa. Kemudian diberikan berdasarkan data yang diukur dan guru selalu memonitor murid serta murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan ini efektif sebenarnya Bapak Ibu, tapi untuk pengaruh jangka pendek, tidak untuk jangka panjang. Karena apa? Dengan penghargaan itu siswa atau murid itu mengalami ketergantungan dan tidak menyadari tindakan baik. Kemudian merusak hubungan Bapak Ibu. Karena apa? Biasanya murid akan timbul rasa, oh yang dapat hadiah, yang dapat penghargaan kok hanya itu saja ya, saya nggak pernah. Nah itu nanti akan muncul dari beberapa murid yang lain akan merasa iri Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengurangi ketepatan, karena murid itu akan lebih banyak membuat kesalahan. Kemudian akan menurunkan kualitas atau berhenti berkembang serta mematikan kreativitas. Kenapa? Karena anak tadi melakukan sesuatu karena ingin hanya mendapatkan suatu penghargaan. Nah, juga di sini juga akan merusak motivasi dalam diri murid tersebut. Karena dengan penghargaan berarti anak tersebut tidak akan melakukan sesuatu karena memotivasi dalam dirinya sendiri, tetapi mendapatkan motivasi dari luar karena dia melakukan sesuatu hanya ingin mendapatkan suatu penghargaan. Di sini juga tidak akan berpengaruh dalam jangka panjang. Baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan nilainya sama dengan memberikan hukuman pada seseorang. Restitusi menjadi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Kemudian bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama adalah memberi pengakuan secara khusus, kemudian secara
besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini adalah contoh suatu pengakuan atau apresiasi dari seorang guru kepada muridnya. Kemudian, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu adalah contoh-contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemudian untuk yang selanjutnya, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi itu adalah sebuah pilihan, bukan menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Tawaran bukan paksaan atau menciptakan kondisi bagi murid untuk menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Kemudian menuntut untuk melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan dan keyakinan yang diinginkan. Yang terakhir adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian menguatkan karena bisa belajar dari kesalahan, terus fokus pada karakter sehingga murid menyadari akan menjadi orang yang seperti apa, terus fokus pada solusi, tidak mencari siapa yang salah, kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Materi yang berikutnya adalah keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan bersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan cara membuat kesepakatan antara guru dengan murid. Kemudian pembentukan keyakinan kelas itu berupa pernyataan yang universal yang bersifat positif, tidak terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami. Nah, dalam membuat keyakinan kelas ini tidak perlu banyak-banyak Bapak Ibu, cukup beberapa, tetapi anak itu akan mengingatnya. Daripada kita membuat kesepakatan atau keyakinan kelas itu banyak sekali, tapi itu nanti akan membuat anak semakin tidak ingat karena terlalu banyaknya. Kita cukup membuat beberapa, yang penting anak itu bisa mengingatnya dan melakukannya. Kemudian semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi. Berarti di situ semua murid itu ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Di situ tidak hanya murid, tetapi dengan juga guru kelasnya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas itu satu, mempersilahkan warga sekolah atau murid di kelas untuk bercurah pendapat. Kemudian mencatat semua masukan dari murid. Setelah itu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas.
untuk kemudian dipilih dan ditempelkan pada kertas karton atau kertas manila yang saya siapkan. Dari situ nanti setelah semua siswa menempelkan, kita telah sama-sama. Karena namanya keyakinan kelas, kita harus sepakat semuanya. Saya membacakan satu-satu apa yang sudah ditampilkan oleh siswa. Misalnya di situ ada siswa yang menempelkan dapat terlambat, padahal di situ tidak termasuk budaya positif, dan anak-anak yang lain tidak sepakat. Bu, itu dicabut saja. Bu, itu tidak termasuk. Nah, dan karena berhubung itu kesepakatan atau keyakinan kelas, ya saya ambil. Nah, dari beberapa gambar atau yang sudah ditempelkan siswa, kemudian kita tanyakan, kita bahas dalam satu kelas, akhirnya saya menemukan atau mendapatkan di sini ada 5 keyakinan kelas 1. Nah, setelah saya dapatkan, saya tempelkan pada kertas manila, dan di sini anak-anak juga kalau kelas tinggi bisa tanda tangan Bapak Ibu. Kalau untuk kelas 1 saya kebetulan menggunakan cap jempol. Cap jempol, kemudian saya minta anak-anak itu untuk menuliskan namanya sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah sekarang sudah terpasang di kelas 1. Setelah pembuatan kesepakatan keyakinan kelas ini, saya menanyakan kepada anak-anak, bagaimana perasaannya ketika kita berdiskusi, kita membahas keyakinan kelas kita. Anak-anak menjawab semuanya dalam keadaan senang. Anak senang sekali untuk diajak membuat proses pembuatan keyakinan kelas. Gimana Bapak Ibu, apakah ngantuk? Ini jam-jam siang ya Bu. Kemudian sekarang adalah materi yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ketika seorang murid itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua adalah kesenangan, yang ketiga penguasaan, yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, kemudian yang terakhir adalah kebebasan. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama adalah posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, baik Bapak Ibu, guru hebat, silakan tulis posisi kontrol apa yang selama ini Bapak Ibu lakukan. Nah, Bapak Ibu tuliskan yang posisi kontrol mana yang Bapak Ibu lakukan selama ini. Di situ tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tuliskan posisi yang Bapak Ibu lakukan. Sudah Bapak Ibu? Nah, disimpan dulu Bapak Ibu itu apa yang Bapak Ibu lakukan. Nah, sekarang kita perhatikan video ini Bapak Ibu. Di sini adalah video contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Selalu terlalu
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, ini tadi adalah contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Dari wajah Bu Guru kelihatan ya Pak Bu, di situ wajahnya bagaimana? Kelihatan marah galak gitu ya. Terus wajah anaknya juga berbeda. Nah ini sekarang kita perhatikan. Pada posisi penghukum itu kata-kata yang digunakan guru biasanya menghardik. Guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, kemudian membentak. Terus posisi penghukum ini hukuman berupa verbal maupun fisik. Kemudian dampaknya apa posisi penghukum itu? Yang pertama adalah murid itu akan menyimpan dendam. Pasti Bapak Ibu dulu pernah sekolah di SD, SMP atau SMA atau bahkan perguruan tinggi, misalnya di situ ada guru yang sering memberi hukuman. Pasti anak itu akan mengingatnya sampai sekarang. Dulu saya juga pernah Bapak Ibu mempunyai guru sangat galak sekali. Itu sampai sekarang masih ingat. Kemudian dampak posisi penghukum itu murid itu tidak akan menyukai guru tersebut. Kalau murid tidak menyukai guru tersebut, akibatnya apa? Muridnya juga tidak akan menyukai pelajarannya. Nah, murid juga cenderung akan memberontak. Nah, sekarang ada posisi pembuat merasa bersalah. Coba kita perhatikan bersama-sama. Kebetulan di sini anaknya juga marah lagi. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, ini tadi adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi pembuat rasa bersalah itu suara guru itu cenderung melambat, tenang namun kata-katanya itu menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal merasa kesalahan ada pada murid dan membuat guru itu menderita. Kita bisa lihat tadi pada video, di situ gurunya seolah-olah menderita ya Bapak Ibu, karena nanti bisa dimarahin oleh kepala sekolah. Di situ tadi apa? Bisa jantungan. Nah itu seolah-olah gurunya itu menderita. Kemudian dampaknya apa Bapak Ibu? Dalam posisi pembuat rasa bersalah ini akan berdampak pada murid, yaitu membuat murid akan merasa bersalah. Kemudian juga rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai teman. Kita perhatikan bersama-sama.
beda lagi Iya, wajahnya. sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Beda ya Kak, sekarang wajahnya. Beda. Beda lagi wajahnya. Apa sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, Wajah anaknya juga berbeda dengan yang tadi. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu, bisa kan? bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ini tadi adalah posisi sebagai teman. Nah, posisi teman itu suara guru akan ramah sekali, cenderung bersenda guru untuk menghangatkan suasana. Kita bisa lihat tadi pada ibu tadi, berbeda dengan yang sebelumnya. Kemudian murid akan merasa senang, akrab, dan aman dengan guru. Terus identitas yang tercipta adalah identitas yang sukses atau berhasil. Kita sebagai guru dalam posisi kontrol ini bisa menjadikan anak itu berubah lebih baik. Bisa sebenarnya Bapak Ibu, dan itu akan berhasil. Tetapi dalam posisi teman ini juga masih bersifat eksternal dorongannya. Anak itu tidak berubah karena dalam dirinya sendiri, tapi karena dorongan dari eksternal. Nah, kemudian dampaknya apa? Posisi teman yang pertama adalah murid akan bergantung pada satu orang. Murid tidak akan mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah murid di lain waktu bisa berperilaku baik. Kemudian namun hanya pada waktu tertentu saja. Jadi tidak selamanya, tidak dalam jangka panjang dia berperilaku baik. Nah, di sini adalah posisi pemantau Bapak Ibu atau monitor. Kita perhatikan lagi, kebetulan di sini juga masih naren lagi. Nah, kita boleh lihat wajahnya ibu guru dan narennya dan kata-katanya yang digunakan. Ibu, Nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini tadi posisi pemantau Bapak Ibu. Pada posisi pemantau, ini sang pemantau atau guru itu akan bersuara datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Di sini akan tercipta identitas diri positif atau berhasil, namun hanya pada orang tertentu saja. Kemudian dampak posisi pemantau yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Dalam arti di sini tidak sepenuhnya murid itu akan mandiri. Kita perhatikan kemudian posisi kontrol guru sebagai posisi manajer. Kita perhatikan bersama-sama. Ya, kita perhatikan lagi. Baik Bu, Selamat pagi, Ini Naren. sebagai manajer. saya telah
ininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Di sini adalah guru sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer itu suara manajer netral, tidak emosional, tidak juga terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Kemudian akan tercipta identitas positif atau berhasil. Kemudian guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Dampak posisi manajer di sini adalah yang pertama murid akan mandiri, yang kedua murid akan percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir adalah dapat membuat murid belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, posisi yang paling ideal itu yang mana Bapak Ibu? Yang apa? Yang manajer. Nah, sekarang kita lihat catatan Bapak Ibu guru tadi, posisinya di posisi apa Bapak Ibu? Oh, sudah manajer. Wah, bagus sekali, hebat. Bapak Ibu guru di SDN 1 memang hebat. Sudah pada posisi manajer. Memang langkah untuk menjadi posisi manajer itu berat sekali Bapak Ibu. Tidak apa-apa, kita bisa bertahap kalau memang belum pada posisi tersebut. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Bapak Ibu, kita perhatikan segitiga restitusi. Ini adalah materi yang terakhir ya Bapak Ibu, segitiga restitusi, yaitu yang pertama, untuk segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini itu kita semua akan melakukan hal terbaik, hal yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya itu semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua itu memiliki motivasi internal. Pada posisi menstabilkan identitas itu bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini itu tidak ada manusia yang sempurna. Biasanya kata-katanya seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini kata-kata yang biasanya digunakan dalam menstabilkan identitas. Kemudian posisi yang kedua atau langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama itu setiap tindakan kita itu dilakukan dengan suatu tujuan,
dasar. Biasanya kata-kata yang digunakan oleh guru dalam memvalidasi tindakan yang salah itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Pertanyaan ini biasanya digunakan dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata yang bisa kita gunakan dalam langkah menanyakan keyakinan. Nah, sekarang di sini saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi Bapak Ibu. Kebetulan saya melakukan segitiga restitusi ini dengan murid, dengan Amel. Waktu itu saya bukankan calonnya untuk segitiga restitusi. Nah, maaf ini videonya agak gerak-gerak. Tidak begitu keras ya. Nah, di sini kita sudah sampai di menanyakan keyakinan kelas dan ingin ada kesimpulan. Di sini kita melakukan menyelesaikan masalah tidak dengan menghukum tadi, tidak dengan memberikan rasa bersalah, tetapi kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Pada saat setelah melakukan kegiatan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah, saya bertanya kepada Amel. Kebetulan saat itu dia merasa senang, dia itu tidak merasa tertekan. Dia tidak merasa bersalah sekali, tapi dia guru pun atau saya pada saat itu membantu Amel itu untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Setelah Amel menemukan solusi, dia akan berpikir, oh iya, bahwa apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita, dan akhirnya dia akan mendapatkan solusi sendiri. Dia akan menjadi lebih baik setelah mengetahui solusi. Dia tidak akan mengulanginya kembali permasalahan yang telah dilakukan. Bapak Ibu, kesimpulannya tadi dari apa yang telah saya sampaikan, yaitu tentang budaya positif, itu akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif itu juga mampu mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses kemerdekaan dirinya, sehingga murid menjadi lebih mandiri
sudah kita lakukan selama ini budaya positif, yaitu yang pertama itu kita sudah melakukan apa Bu? Pembacaan Asmaul Husna ya Bu. Nah itu setiap hari apa kita selalu menjadwalkan budaya positif, pembacaan Asmaul Husna, sholawat Maria, kemudian surat pendek, kemudian untuk kelas 1 ada baris di depan kelas ketika mau masuk kelas, kemudian ada Jumat sehat ya Pak Indri, Jumat sehat. Terus di sini kita juga melakukan 5S. 5S itu apa Bapak Ibu? Salam, senyum, sapa, sopan, santun. Itu budaya positif yang sudah kita lakukan di SDN kita. Kemudian selain itu kita juga sudah melakukan kegiatan literasi, kegiatan membaca dan sholat berjamaah. Nah, kemudian ya di sini ya literasi dan sholat berjamaah. Biasanya dulu pernah ada yang sholat 2 berjamaah ya. Kebetulan kemarin ada kelas berapa Bu? Juga sudah pernah sholat berjamaah. Kemudian ada yang sholat duhur bersamaan. Ini adalah budaya positif yang sudah dilakukan di SD kita. Nah, masih semangat ya Bapak Ibu? Nah, terima kasih. Itu demikian adalah materi atau diseminasi yang telah saya lakukan tentang budaya positif Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Mohon maaf ya jika ada suatu kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu lain-lain. Lain-lain akan dibuka untuk satu penanda dan penanya. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Puji, ilmu yang disampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kami. Ya, semoga apa yang sudah dijalankan di SDN 1 Randulawang ini akan berkelanjutan sampai tahun ke tahun ya. Semoga bermanfaat dan kami akan selalu berusaha untuk melanjutkan. Terima kasih. Itu tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk satu penanya, monggo Pak Hendri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan bertanya Bapak Puji sedikit saja, tidak banyak-banyak. Yang pertama, apakah dalam keyakinan kelas bisa bertahan pada jam mata pelajaran saya atau olahraga? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Hendri atas pertanyaannya. Apakah keyakinan kelas yang telah saya buat di kelas 1 bisa digunakan untuk apa, masih berlaku untuk keyakinan kelas pada mata pelajaran Pak Hendri gitu ya? Untuk keyakinan kelas itu bisa saja digunakan untuk Pak Hendri, tetapi dalam mata PJOK sendiri pada saat pelajaran PJOK, Pak Hendri juga bisa membuat kesepakatan dengan anak-anak Bapak Hendri aja untuk membuat suatu kesepakatan. Nanti jadi ini juga bisa digunakan, tetapi alangkah lebih baiknya lagi pada saat jam PJOK ataupun pada saat jam agama itu bisa membuat kesepakatan sendiri dengan anak, itu bisa. Dan juga untuk
kelas-kelas yang lain itu bisa membuat suatu kesepakatan sendiri. Ya, itu Bapak Indri untuk jawaban dari saya. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Acara demi acara sudah terlewati dan berjalan dengan lancar. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Kusumawati dari SDN 1 Randulawang, rekan dari Ibu Puji Astuti. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Astuti karena telah melaksanakan sosialisasi tentang disiplin positif dan juga keyakinan kelas. Dengan diadakannya sosialisasi tersebut, saya mendapatkan ilmu baru yang bisa saya terapkan di kelas saya. Dengan menerapkan disiplin positif dan keyakinan kelas, sekarang kelas saya menjadi lebih kondusif dan tertib sehingga anak-anak bisa belajar dengan nyaman karena mereka belajar dengan suasana kelas sesuai dengan keinginan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ekawati dari SDN 1 Randulawang. Saya rekan dari Ibu Puji Astuti. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Astuti karena telah memberikan sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas. Budaya positif dan keyakinan kelas ini membuat saya mendapatkan ilmu baru yang saya terapkan pada peserta didik di kelas saya. Dan dengan menerapkan keyakinan kelas serta budaya positif menjadikan kelas menjadi nyaman dan tertib sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif dan keyakinan kelas. Alhamdulillah saya merasa senang karena bisa menerapkan dan mensosialisasikan ilmu yang saya dapat kepada rekan sejawat yang ada di SDN 1 Randulawang. Beliau merasa senang karena mendapatkan ilmu baru tentang budaya positif dan keyakinan kelas yang bisa beliau terapkan di dalam kelas beliau masing-masing. Dalam pembuatan keyakinan kelas, anak-anak begitu antusias dalam membuatnya. Karena anak-anak senang untuk dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga keyakinan kelas yang kita sepakati bisa dilaksanakan bersama-sama sehingga kelas menjadi nyaman dan tertib dalam pembelajaran juga menjadi lebih baik dan lancar. Itu saya juga menyelesaikan masalah dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, kita tidak menyalahkan anak secara langsung, tetapi kita akan membantu anak untuk menemukan solusi dari permasalahannya, sehingga anak menjadi merasa nyaman, dan anak tidak akan mengulangi kesalahannya sendiri, karena mereka mendapatkan solusi dari dirinya sendiri, dan akan menjadikan anak menjadi lebih baik, karena dorongan dari dalam dirinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diajak membuat keyakinan kelas. Saya senang sekali Bu membuat keyakinan. Penting Bu karena kita membuat disiplin. Sangat penting Bu untuk saya disiplin. Penting Bu. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Terima kasih Bu Puji. Tahu alasan Amel dipanggil Bu Guru ke sini? Tidak tahu. Ya, kemarin Bu Guru lihat pada saat ulangan Amel mencatat jawaban teman. Apakah benar? Ya. Nah, tidak apa-apa. Manusia itu punya kesalahan. Bu Guru juga punya kesalahan. Di sini Bu Guru tidak akan menyalahkan Amel, tetapi Bu Guru hanya ingin memberikan solusi pada Amel, ya. Tentunya Amel punya alasan kenapa Amel mencontoh. Karena saya kebanyakan main game. Ya, karena kebanyakan main game. Jadi Amel itu mencontoh karena kebanyakan main game dan tidak belajar, ya. Nah, kalau mencontek itu berarti kan Amel tidak mematuhi keyakinan kelas kita, ya. Ya. Amel masih ingat keyakinan kelas kita? Masih. Ya, yang pertama apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya. Tidak boleh menyontek dan tidak boleh terlambat ke sekolah. Ya. Nah, jadi di situ tidak boleh mencontek. Padahal di situ Amel mencontek, berarti Amel itu melanggar keyakinan kelas kita, ya. Ya. Nah, setelah Amel mengetahui keyakinan kelas kita, apa langkah berikutnya yang dilakukan Amel? Belajar, ya. Belajar dan berdoa tentunya, ya. Nah, ini berarti kalau Amel mau belajar dan berdoa dimulai kapan? Hari ini, ya. Baik, berarti Amel itu sudah mau melakukan yang terbaik, melakukan menjadi yang lebih baik lagi. Nah, itu doa.